Konnichiwa semuanya, saya Hiroaki Kato dan welcome to Weekly Monologue. Di konten ini aku mau recap kegiatan-kegiatanku dalam satu minggu. Hari ini tanggal 14 Maret, kok Maret sih? Tanggal 14 April. Jadi aku mau recap dari tanggal 8 April, hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 8 aku seharian di rumah karena nggak ada jadwal manggung, nggak ada jadwal event, ya kan. Memang biasanya pop singer, penyanyi-penyanyi pop, jazz masih masih ada ya kadang-kadang ya. Pokoknya selama puasa penyanyi pop atau entertainment ya agak-agak kosong jadwalnya ya. Kecuali orang-orang yang tampil di TV untuk ngabuburit atau untuk sahur, buka bersama gitu-gitu. Itu mungkin sibuk setiap hari ya. Kalau musisi jarang ada event. Paling Ramadan Jazz ada nggak sih tahun ini? Pokoknya jarang ada event. Jadi ya seperti biasa selama Ramadan itu nggak begitu ada event yang bisa tampil. Tanggal 8 itu bener-bener kosong, aku off. Jadi seharian di rumah, bikin lagu, bersihin kamar, makan bersama Arina. Ya pokoknya menikmati waktu santai di rumah. Tanggal 9 aku main sepak bola. Ada International League juga lawan Global Expats Football Club. Ini tim yang paling kuat, salah satu tim yang paling kuat di Liga Internasional. Mereka pemain-pemainnya berasal dari banyak negara. Ada yang dari Korea, ada yang dari Jepang, ada yang dari Afrika, ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika. Semuanya digabung satu, jadinya Global Expat FC. Aku kan masuk ke tim Jepang kan, Jakarta Japan Club. Jadi mereka itu nggak mewakili negara, tapi mereka perkumpulan berbagai macam negara. Dan kita kalah sama satu dua, satu dua. Kita kalah dan mereka menang. Nah, tapi ini bukan International League, tapi International Cup. Apa pokoknya mereka itu pemenang Cup 2022 dan kami Jakarta Japan Club itu pemenang untuk Liga Internasional. Jadi kita sama-sama pemenang, mereka pemenang turnamen, kita pemenang liga. Jadi kita lawan eh, masing-masing pemenang. Ngerti gak sih? Susah banget jelasinnya. Ya pokoknya kita lawan Global Expanse dan kita kalah 1-2. Sedih sih, tapi ya apa boleh buat gitu. Dan tanggal 10 juga aku di rumah, tapi tetap aku meeting. Meeting tim Hiroaki Kato. Aku setiap minggu kan meeting bersama dua manajerku untuk rencana depannya. Jadi akhir-akhir ini aku tuh mau rencanakan mau keliling Indonesia. Mungkin bulan Oktober, November, atau Desember. Aku udah ceritain di video weekly monologue sebelumnya, minggu lalu. Jadi aku ngobrol sama orang manajemen dari Jepang. Terus dia juga sepakat untuk bikin tour promo. Tour promo, ya mungkin yang paling baik kita udah rilis album kedua, terus kita bawa album kedua itu dan keliling Indonesia. Tapi kalau bukan keliling Indonesia dengan bikin acara yang gede banget, tapi enggak sih. Skalanya kecil nggak apa-apa. Pokoknya aku pengen ketemu sama orang-orang yang udah lama aku nggak ketemu, atau kita mengunjungi kota-kota yang udah lama kita nggak kunjungi. Dan kita ngobrol tentang itu juga di weekly meeting Hiroaki Kato sama dua manajer. Dan tetap aja aku udah ada di rumah, kerjain beberapa urusan, balas email, tentang balas email atau bikin plan, proposal,
atau ada kerjaan translate juga. Jadi aku kerjain untuk tanggal 10 semuanya. Tanggal 11 ada live streaming seperti biasa di GoPlay, media dari Gojek. Aku mengajar bahasa Jepang seperti biasa. Dan ini kan udah aku jalan 2 tahun dan juga ini udah memasuki tahun ketiga. Dan aku selalu bukan berusaha sih, aku selalu berpikir bahwa aku tuh nggak boleh terlalu terbiasa untuk bawain acara ini. Karena ini kan udah hampir 3 tahun, setiap minggu hari Selasa aku bawain acara ini. Itu kayak rutin sih, itu kayak rutin. Tapi kalau makin terbiasa, makin bukan kurang fokus atau kurang semangat, enggak sih, makin terbiasa gitu. Ngerti nggak sih kalian? Kalau makin lama makin terbiasa. Kalau makin terbiasa itu kadang-kadang agak terlalu santai bawain acaranya. Jadi aku selalu berpikir bahwa episode ini adalah terakhir, bukan terakhir tapi episode ini harus aku bawain dengan 100% semangatnya. Aku harus menyampaikan message-nya atau pelajaran bahasa Jepangnya atau info terkini dari Jepangnya dari hati sungguh-sungguh kepada penonton. Jadi setiap episode, setiap kali aku harus 100% bawain acara itu. Supaya orang-orang bisa benar-benar menikmati atau orang-orang bisa merasa, wah ini orang serius dan orang benar-benar fokus banget nih untuk bawain acara gitu. Nggak dengan sebelah tangan gitu. Oh ya udah Hiro Sensei, aku nggak baca skripnya dan bla 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 gitu. Enggak sih. Kita harus semangat untuk bawain acaranya. Dan tanggal 12 aku ada meeting dan juga ada main futsal. Main bola mulu. Ya, jadi meeting dulu lalu futsal. Dan aku meeting dengan ini temanku tapi punya komunitas yang menarik. Bukan komunitas sih, dia punya proyek yang sangat menarik. Namanya senyummuseum.id. Jadi di situ ada Instagramnya, jadi kalian tolong cek dulu senyummuseum.id. Kalian tuh mereka tuh ngapain? Mereka itu adalah kelompok yang bikin proyek untuk menghidupkan museum kembali. Jadi make museum fun again, itu slogan mereka. Make museum fun again. Nah, museum visit should be an inspiring and educative experience because the future is in the past. Mereka nulis begitu di Instagram di sini. Museum visit should be. Jadi museum itu seharusnya kunjungan museum itu kita dapat inspirasi dan juga kita belajar sesuatu dan juga pengalaman dari masa lalu. Karena masa depan itu ada di dalam masa lalu. Itu menurut mereka. Jadi memang sekarang generasi muda kan jarang ke museum ya. Dan juga sehingga banyak museum itu kekurangan dana atau kurang minat dari masyarakat, jadi agak rusak juga ada, atau pokoknya tidak terlawat dengan baik. Tapi museum kalau mau terlawat dengan baik butuh dana juga, butuh kunjungan, jumlah orang kunjungan juga banyak gitu kan. Tapi sayang sekali kalau bangunan ini udah dibongkar atau museumnya kan tutup kan sayang sekali ya. Jadi mereka bikin proyek untuk menghidupkan kembali museumnya. Jadi museum-museum yang sedikit sepi, mereka bikin acara atau mereka bikin proyek untuk supaya orangnya bisa datang ke museum lagi. Dan mereka itu lagi rencanakan bikin acara di Museum Kebaharian Jakarta. Ada di bagian utara ya. Di situ ada banyak
eksibisi atau pameran untuk kapal. Museum Kebaharian Jakarta. Mereka itu lagi rencanakan bikin kayak musik and art festival di Museum Kebaharian Jakarta. Jadi aku kemarin ketemu dengan ketua proyek senyummuseum.id ini, dan kita ngobrol banyak di situ. Jadi aku pengen tampil juga di acaranya, atau aku pengen kontribusi untuk itu juga, untuk proyek ini juga, senyummuseum.id. Jadi teman-teman yang kalau berminat silakan mengunjungi Instagram aja, senyummuseum.id. Dan masih sedikit sih foto-fotonya, tapi di situ bakal ada update-update dari proyek ini, Senyum Museum. Jadi kalian stay tune aja, nanti bakal ada tuh info event di situ. Nah, ini kegiatannya sangat menarik, dan Jepang juga bikin yang kayak gini supaya orang-orangnya mengunjungi museumnya. Karena memang kita bisa banyak belajar sih dari museum, iya nggak sih? Iya kan? Iya dong pasti. Maksa. Karena ya emang keberadaan museum di kota itu kan sangat penting. Kita bisa tahu sejarah kapanpun kalau kita mau. Kalau kita mau, ini yang penting, kalau kita mau. Dan banyak kan sekarang udah hilang minat, atau malah banyak orang tuh nggak tahu ada museum seperti ini di Jakarta. Malah kadang-kadang turis lebih tahu tentang museum karena kita baca buku panduan turis gitu kan. Di situ ada tulisan museumnya ada di sini gitu biasanya. Jadi supaya teman-teman tinggal di Jakarta juga bisa menikmati suasana museumnya gitu. Tapi kalau kita sekedar bilang, ayo kita ke museum, tapi itu susah ya, karena nggak ada alasan untuk kita berangkat ke sana. Ya memang tahu sih museum itu ada di situ. Ya lalu kenapa kita harus ke sana? Karena nggak ada apa-apa, nggak ada kafe, nggak ada makanan. Kalau mau piknik ke museum juga susah gitu kan. Dan banyak yang tidak terlawat lagi gitu kan. Jadi proyek ini itu supaya orangnya bisa berangkat. Jadi mereka itu pengen bikin alasan untuk orang berangkat ke museum itu. Nah, itu sangat menarik sekali. Jadi ya aku pengen bantu mereka. Kalian juga tolong bantu ya kegiatannya museum, senyummuseum.id. SENYUMUSEUM. Jadi senyum, M-nya satu ya, senyum sama museum, itu senyummuseum.id. Itu tolong cek ya. Itu aku meeting hari Rabu, dan aku hari Kamis ngapain ya? Hari Kamis kayaknya seharian di rumah. Kalau ada kegiatan juga lupa, benar-benar lupa. Paling belanja sayur mungkin. Belanja sayur. Nah, mungkin ada meeting online hari Kamis. Oh iya, meeting online hari Kamis. Oh iya. meeting siang, dan juga ada meeting online. Ada 2 meeting hari Kamis. Jadi aku ketemu 2 orang masing-masing siang, dan bukan ketemu sih, ketemunya cuma siang doang. Yang sore online. Jadi aku ngobrol sama 2 orang yang jalanin UMKM, dan dua-duanya superheroes. Superheroes itu nama fanbase aku. Jadi mereka berdua itu sangat mendukung aku, tapi sekaligus mereka itu jalanin UMKM masing-masing. Dan tanggal 15 April hari Sabtu ini, kan aku bakal mengadakan acara bukber bersama Hiroaki Kato. Dan di situ aku mau giveaway beberapa barang ke superheroes yang orang-orang yang datang ke acara bukber. Jadi aku cari hadiah giveaway. Dan ada sih banyak pilihan, cuma aku pengen beli sesuatu dari para superheroes karena mereka fans aku dan juga jalani bisnis UMKM. Jadi aku ketemu salah satunya namanya anida.id, dan dia itu bikin pot. Dia bikin pot tanaman atau plate
plate untuk tanaman bisa, plate untuk ya apa makanan juga bisa gitu ya. Jadi ada namanya anidart.id. Tuh ya, aku coba cek. Yeps, anidart.id, anidart.id, anidart.id. Jadi dia bikin hampers juga sih untuk Hari Raya Idul Fitri atau untuk edisi Ramadan juga ada desainnya. Jadi aku kemarin pesan 2 pot dan juga 1 plate untuk giveaway acara buku Superhero Gato. Dan aku ambil, ketemu, ngobrol, dan ambil barangnya. Jadi untuk kedepannya juga aku pengen bantu sih teman-teman superheroes yang lagi jalani UMKM atau teman-teman yang lagi jalani UMKM yang mau gabung ke superheroes, ayo ya. Karena ya kalau aku beli dari orang yang tidak kenal daripada aku beli sesuatu dari orang yang tidak kenal, ya aku pengen habisin duit untuk orang yang aku tahu dan juga mendukung aku gitu. Masuk akal kan? Ya, jadi aku ketemu sama owner anidart.id dan juga aku online meeting sama owner shocks.id. Shocks.id atau shocks.id ya, lupa. Pokoknya dia itu punya brand socks, brand kaos kaki. Dan desainnya lucu-lucu, sangat lucu. Ya, shocks.id, shocks.id. Jadi aku ngobrol sama orang ini, itu aku pesan kaos kaki untuk giveaway dan juga buat aku sendiri. Yes, jadi benar-benar desainnya lucu. Kalau aku kasih kaos kaki, aku sering beli dan juga sering beli ini buat hadiah untuk orang. Karena ini benar-benar bagus dan juga nyentrik desainnya, nggak ada dua gitu. Jadi nggak ada kaos kaki yang kayak gini desainnya, gitu kan, lucu gitu. Agak psychedelic juga sih desainnya. Tapi ada yang untuk anak juga ada yang pendek juga, ada yang panjang ada yang tebal, ada yang tipis ada juga gitu kan. Jadi kemarin ada edisi Eid Mubarak juga ada juga gitu kan. Jadi sangat menarik desainnya. Dan ini juga UMKM dari Superheroes. Nah, Superheroes tuh memang hebat sekali. Teman-teman yang mau gabung silakan loh di Instagram superheroes_official. Itu kalian klik aja follow, nanti kalian gabung ke Superheroes. Oke, jadi aku beli 3 kaos kaki untuk giveaway acara bukber Superheroes. Nah, terus tanggal 14 April hari Jumat aku skip live streaming, tapi aku ikut acara farewell CEO Shiseido. Kemarin aku nyanyi di acara Shiseido, di acara internal company event di Shiseido, dan CEO-nya ntar lagi mau pulang, mau balik ke Jepang. Selesai bertugas sempat setengah tahun dan akhirnya dia balik ke Jepang. Jadi kemarin ada farewell party, jadi aku nyanyi di situ gitu ya. Sedih sekali karena CEO Shiseido itu cowok, sangat suka Indonesia dan dia masih pengen bekerja di Indonesia, tapi ini kan perintah dari sana ya, dari dari headquarter Shiseido yang ada di Jepang. Jadi ya dia harus nurut. Nah, itulah namanya salaryman, itu nggak ada hak keputusan dia. Kalau headquarternya bilang ayo kamu harus balik, ya harus balik. Padahal ya dia kan udah networkingnya sudah mulai luas ya sama Indonesia. Dan orang Jepang juga tentu, tapi maupun orang Indonesia juga networkingnya udah mulai luas. Dan ini udah memasuki tahun ke-5, tahun ke-6 kalau seandainya dia masih bisa di Indonesia. Kayaknya dia bikin proyek yang lebih besar untuk Shiseido gitu kan. Ya, tapi sayang sekali biasanya
ekspat Jepang yang dikirim dari Jepang itu biasanya 3 tahun sampai 5 tahun bertugas, dan habis itu udah selesai pulang. Dulu aku pernah nanya ke orang Jepang yang dikirim dari Jepang, kenapa orang Jepang itu hanya 3 tahun atau 5 tahun? Kata dia sih lebih dari 3 tahun atau lebih dari 5 tahun, koneksinya makin kuat dan ada potensi untuk korupsi katanya. Ya. Ngerti juga sih apa yang dia maksud. Jadi makin lama ya makin koneksinya kuat, makin makin ada potensi untuk yang kayak gitu-gitu gitu. Tapi kan nggak apa-apa juga kan kalau bisnisnya berjalan lancar dan orang itu memang pengen stay di Indonesia, kan masih nggak apa-apa kalau lewat 3 tahun, lewat 5 tahun juga, ya nggak sih? Untung yang paling penting ada untungan buat headquarter kan. Kalau ada korupsi atau apa kayak gitu-gitu juga, kalau ada untungan buat headquarter masih nggak apa-apa daripada harus membangun dari nol lagi gitu. Orang ada datang orang baru dan belum tentu orang itu suka Indonesia seperti orang sebelumnya, ya kan? Tapi si CEO Shiseido udah harus balik ke Jepang, dan CEO berikutnya itu bukan orang Jepang tapi orang Malaysia katanya. Orang Singapura atau orang Malaysia? Orang Malaysia kalau nggak salah, yang tinggal di Indonesia. Jadi Shiseido Indonesia itu bakal nggak ada orang Jepang yang bekerja di Shiseido Indonesia. Wow, itu juga heran sih. Perusahaan Jepang tapi nggak ada orang Jepang. Iya. Tapi memang era sekarang itu banyak yang kayak gitu juga. Perusahaan Jepang tapi nggak ada orang Jepang. Dikuasai oleh orang Singapura, orang India, orang Malaysia kadang-kadang gitu. Ya memang susah kayak gitu. Oke, dan sekian recap kegiatan dalam 1 minggu ini. Tanggal 15 kan ada acara bukber, dan minggu depan udah Lebaran. Tanggal 21 kan mulai Lebaran. Wah, cepat sekali waktu berlalu. Udah hampir 1 bulan. Oke. Terima kasih udah nonton, dan bagi teman-teman yang lagi menjalankan puasanya, selamat berpuasa, semoga lancar semuanya, dan mohon maaf dan lahir dan batin. Sebentar lagi ya. Oke. Udah buka. Hai, sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Nama saya Hiroaki Kato. Bye bye.